Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi MPLS pada pagi hari ini akan diisi oleh beliau Ibu Siti Komariah SE. Adapun materinya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Nanti akan diuraikan lebih dalam oleh beliau Ibu Siti Komariah. Adapun tugas di SMP Negeri 1 Guarasan, beliau mengampu bidang studi IPS untuk kelas 8A sampai dengan H, kelas 7G dan H. Bu Kokom juga diberi tugas sebagai wali kelas 7H. Beliau bertempat tinggal di Kerandegan, Puring. Pendidikan terakhir S1 Ekonomi Akuntansi. Untuk materi kali ini, mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Siti Komariah. Kami persilakan. Terima kasih Bu Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat semua. Hari ini kita akan mengikuti MPLS hari kedua, materi kedua, berupa materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, nanti kita kupas mengenai materi ini. Di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita. Namun, kesadaran berbangsa dan negara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya adalah kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan terpuruk dari bangsa lainnya. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya. Dapat kita lihat bagaimana lautnya yang sangat luas, kemudian sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia. Tentu saja kita harus mencintainya dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestariannya serta menggunakannya untuk kepentingan negara kita. Sebagai siswa, kita bisa memberikan wujud cinta tanah air kita dengan cara apa? Misalnya adalah dengan tidak membuang sampah ke laut, ya. Seperti itu, karena itu bisa merusak kekayaan alam negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Untuk selanjutnya nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terdiri atas dua, yaitu dalam arti sempit maupun arti luas.
Untuk nasionalisme dalam arti sempit yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, jadi terlalu mengunggulkan negaranya sendiri. Kemudian yang kedua, dalam arti luas, sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya, jadi tidak merasa paling tinggi. Berikutnya, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan suku-suku. Seperti kita ketahui bersama bahwa suku bangsa di negara kita ini sangat banyak. Di sini kita tidak boleh merasa yang paling bagus, yang paling tinggi. Jadi kita merasa itu adalah sama. Kemudian mengembangkan sikap toleransi. Kita ketahui semua bahwa negara kita adalah negara yang sangat beragam, ya, dari sukunya, bahasanya, ya, dan banyak lainnya yang berbeda atau beragam. Sehingga di sini kita harus mengembangkan yang namanya sikap toleransi. Toleransi itu sendiri adalah kita menghargai perbedaan yang ada. Sebagai contoh adalah toleransi di dalam kehidupan beragama. Seperti anak-anak ketahui bersama bahwa di negara kita ini agamanya itu tidak hanya Islam ataupun Kristen, tapi ada juga Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di sini kita harus kembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan. Sebagai contoh, orang Muslim membiarkan orang Nasrani beribadah di gereja, ya. Kemudian orang Nasrani menghargai Muslim yang beribadah di masjid, membiarkan beribadah di masjid. Itu wujud toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi bukan berarti yang Islam beribadah di gereja atau sebaliknya, itu tidak, ya. Tapi kita menghargai perbedaan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sesama. Sebagai contoh, ya, di negara kita ini kan sering terjadi bencana alam. Misalnya ada gunung meletus ataupun tsunami dan sebagainya. Ketika saudara kita mendapatkan ujian semacam itu, kita merasa senasib. Contohnya wujudnya adalah dengan memberikan bantuan, ya, baik itu material maupun yang lainnya sesuai kemampuan kita. Dan rasa senasib sepenanggungan sesama ini harus kita kembangkan, karena ini merupakan suatu sikap yang dapat mengeratkan, ya, hubungan sesama warga negara Indonesia khususnya. Selanjutnya di dalam nasionalisme ini ada 4 hal yang harus kita hindari di dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Apa itu sukuisme? Ini merupakan suatu sikap menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Sebagai contoh, saya seorang Jawa, merasa Jawa itu suku yang paling bagus, suku yang lain itu tidak bagus. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian ada chauvinisme. Ini menganggap bangsa sendiri paling unggul. Contoh, menganggap Indonesia itu yang paling baik, paling bagus, negara yang lain itu kita remehkan, kita anggap tidak bagus, ya. Itu harus kita hindari. Berikutnya adalah ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian. Sikap mempertahankan pendirian bahwa pendiriannya itu paling benar, bahkan kadang-kadang sampai menggunakan kekerasan atau menggunakan senjata di dalam mempertahankan pendiriannya itu. Berikutnya adalah
provinsialisme, yaitu sikap berkutat pada provinsi sendiri. Nah, itulah 4 hal yang harus kita hindari di dalam memupuk semangat nasionalisme. Berikutnya ada sikap patriotisme bangsa yang harus kita kembangkan, ya. Di mana sikap patriotisme ini sudah dimulai sejak masa penjajahan. Jadi banyak pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyadin, serta Tengku Umar dari Aceh, dan masih banyak lainnya, tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang untuk negara kita Indonesia tercinta. Nah, sikap patriotisme ini memuncak setelah kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara kita untuk tetap berdaulat dari penjajahan Belanda, yang dimana waktu itu adalah Belanda ingin kembali menjajah negara kita Indonesia tercinta. Berikutnya ciri-ciri patriotisme. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian rela berkorban. Yang selanjutnya adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa pembaharu, dan yang kelima adalah tidak mengenal menyerah dan putus asa. Nah, bagaimana implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Contohnya apa di dalam keluarga ataupun di sekolah? Sebagai contoh, dalam kehidupan keluarga misalnya adalah menyaksikan film perjuangan, membaca buku perjuangan, kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari kemerdekaan Indonesia, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Kemudian dalam kehidupan sekolah, seperti kita mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi kita sebagai anak-anak, maksud ibu ya, ini sebagai siswa, ini dapat mewujudkan patriotismenya di lingkungan sekolah dengan cara belajar dengan baik, dengan semangat untuk nantinya dapat menjadi manusia yang berguna, dapat membanggakan bangsa dan negara. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, ini mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Sebagai contoh di sini adalah ketika desa itu sedang membangun misalnya rumah ibadah, di sini masyarakatnya saling bekerja sama untuk menyelesaikan, dapat memberikan bantuannya baik tenaga ataupun materinya, ya. Kemudian memelihara kerukunan di antara sesama warga. Serta yang terakhir adalah dalam kehidupan berbangsa, yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, ya, serta mencintai produk dalam negeri. Jadi kita di dalam mengkonsumsi produk itu diusahakan adalah produk dalam negeri sendiri, supaya kita tidak terlalu banyak mengimpor kepada bangsa lain. Demikian materi berupa kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan dengan mengikuti materi ini nanti
rasa cinta tanah air kita akan semakin meningkat. Kemudian anak-anak akan semakin semangat di dalam belajar, meraih cita-cita, sehingga nantinya dapat membawa nama harum bangsa dan negara Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Banyak tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebagai pembawa materi. Demikian anak-anak, tetap semangat belajar walaupun kondisi kita masih seperti ini. Mudah-mudahan kondisi semakin baik, kemudian kita dapat belajar secara tatap muka dengan segera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Belajar adalah salah satu upaya kita sadar sebagai bangsa Indonesia, dan menggunakan produk-produk dalam negeri adalah sebagian dari kecintaan kita kepada negeri kita sendiri. Para peserta MPLS yang saya sayangi, semoga materi ini dapat berguna bagi kita semuanya, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian dimanapun kalian berada. Hari ini hari kedua MPLS. Pada hari ini, pada jam kedua ini, materinya yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau pengenalan kurikulum, di mana pada hari ini telah hadir di studio kita yaitu Bu Umi Fajriah SPD. Nanti akan menyampaikan kegiatan atau materi pengenalan kurikulum di sekolah SMP Negeri 1 Kuarasan. Saya selaku host Supriyanto nanti akan membawakan dan mendampingi Bu Umi Fajriah ini dalam penyampaian pengenalan kurikulum. Harapan kami kepada anak sekalian dimanapun kalian berada, tolong persiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang mungkin penting buat kalian semua yang perlu dicatat, karena di akhir kegiatan MPLS ini nanti akan dilakukan post test. Nah, untuk lebih jelasnya biar lebih cepat karena waktunya singkat hanya 20 menit, maka kami perkenalkan di samping Bapak ini yaitu Ibu Umi Fajriah. Ya, nanti akan membawakan tentang bagaimana kurikulum dan seperti apa sih. Saya yakin bahwa anak-anak pun sudah tahu kurikulum, namun berbeda dengan kurikulum ketika anak waktu di SD atau MI. Baik anak sekalian, menyingkat waktu, kami berikan waktu kepada Bu Umi Fajriah. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Pak. Iya, baik terima Bu Umi. Mudah-mudahan hari ini kita nanti diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan, dan alhamdulillah hari ini Bu Umi dalam keadaan sehat walafiat Bu. Amin. Iya. Baik Ibu sekalian dan sekalian dimanapun berada, silakan dipersiapkan di depan HP kalian alat tulis kalian biar nanti lebih cepat dan juga dipahami oleh anak sekalian bagaimana tentang pengenalan kurikulum di SMP Negeri 1 Kuarasan. Untuk lebih cepatnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Umi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Umi Fajriah. Saya kebetulan mengampu kelas 7 semua, 7A sampai H mapel PPKN. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian kurikulum
yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kuarasan. Sama-sama kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13, tapi mapelnya sedikit berbeda. Waktu di SD ada 9 mapel, sedangkan di SMP itu ada 12 mapel, bahkan 13 mapel. Mapel di SD ada PAI, di SMP juga ada PAI dan budi pekerti. PAI dan budi pekerti. Kemudian mapel yang kedua PPKN sama ada. Yang ketiga bahasa Indonesia sama juga ada. Yang keempat matematika sama, di SD juga ada. IPA juga ada, IPS sama. Nah, bahasa Inggris di SD hanya SD tertentu yang ada, tapi tidak semua SD mengajarkan bahasa Inggris dan di kurikulumnya belum ada. Kemudian seni budaya, kalau di SD itu ditambah prakarya, SBDP kalau tidak salah, seni budaya dan prakarya, tapi kalau di SMP hanya seni budaya. Kemudian ada PJOK sama, dan tadi prakaryanya di SMP dipisahkan, prakarya tersendiri. Bahkan besok masih beberapa sekolah yang sudah melaksanakan, dan di Kebumen juga belum berlaku, maksudnya belum melaksanakan kurikulum 21 apa ya Pak namanya, atau dengan sekolah pembelajar, sekolah penggerak. Prakaryanya besok digabung dengan seni budaya, dan nanti ada lagi informatika, tapi sementara kita masih menggunakan prakarya. Kemudian bahasa Jawa sama ada, dan di SMP ada BK. Kalian besok kalau ada permasalahan belajar atau mungkin karir atau apa, konsultasi bisa ke BK. Tapi kalau di SD mungkin langsung ke guru kelas. Sedangkan di SMP ada BK, ada lagi BK TIK. Khusus untuk IT, sekarang semuanya menggunakan IT, bisa konsultasi dengan guru BK TIK. Maaf Bu, mungkin perlu dijelaskan itu BK apa Ibu ya? Iya. Ya. Iya, masih Bu. Untuk BK Pak, kalau di SD mungkin tadi saya sampaikan konsultasi langsung ke guru kelasnya, tapi kalau di SMP biasanya ada sendiri guru BK, yaitu bimbingan konseling. Di situ melayani, kemudian membimbing, ada bimbingan karir, ada konsultasi permasalahan-permasalahan, mungkin di rumah ada kendala pembelajaran dalam belajarnya, memahami sesuatu mungkin ada kendala, khusus IT-nya nanti dengan BK TIK. Mungkin itu tambahannya untuk BK-nya Pak. Kemudian Bapak Ibu gurunya, kalau di SD yang kalian kenal mungkin hanya minimal 4 mungkin ya, 1 kepala sekolah. Kepala sekolah kadang ada juga yang masuk ke kelas. Yang kedua guru kelas. Guru kelas mengampu semua mapel. Paling ada tambahan guru PAI dan BP, budi pekerti. Satu lagi olahraga, guru PJOK. Itu saja mungkin yang kalian kenal. Tapi di SMP ada 13 orang guru. Bahkan satu mapel bisa diampu oleh 2 orang guru dengan berbagi kelas. Di SMP 1 Kuarasan, guru PAI kebetulan diampu oleh Bu Septi Nurlailiyah, mengampu semua 7A sampai H.
Kemudian PPKN juga diampu oleh 1 orang guru, saya sendiri, juga tadi 7A sampai H. Nah, Bahasa Indonesia, ada 2 orang guru. Kalian tidak harus, tidak hanya mengenal 1 guru saja, tapi keduanya harus kalian kenal. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Taslim, mengampu kelas 7 A, B, C, D. Dan satunya lagi Bu Tuti Setiorini, mengampu 7E sampai H. Walaupun kalian mungkin kelas A, paling tidak juga harus mengenal siapa sih guru Bahasa Indonesia kelas E, kelas F, kayak gitu. Sehingga semuanya harus dikenal. Begitu juga guru matematika juga ada 2. 1 Bu Endah Purwani, kelas 7A sampai D, dan Pak Wiji Catur Kurniawan, kelas 7E sampai H. IPA juga ada 2 orang guru. Yang pertama Pak Sri Haryono, kelas 7A sampai F, dan Bu Wardilah, kelas 7G sampai H. Kemudian IPS juga 2 orang guru. Yang pertama itu Bu Tentrem Tias, 7A sampai F, dan kelas 7GH diampu oleh Bu Siti Komaria. Bahasa Inggris juga ada 2 orang guru. Yang pertama Pak Supriyanto, ada di depan sini, mengampu kelas 7A sampai C, 7ABC, dan Bu Khotimah Yulianti mengampu 7E sampai H. Kemudian seni budaya. Seni budaya yang pertama Bu Tian Faustina Abi, kelas 7A sampai D, dan Bu Riris Saniati, kelas 7E sampai H. PJOK diampu oleh 1 orang guru, yaitu Pak Dwi Wahyu Setiawan, kelas 7A sampai H. Prakarya diampu oleh Bu Akhirul Nadiatun, 7A sampai H tadi. Bahasa Jawa diampu oleh 2 orang guru. Yang pertama Bu Niken Safitri, 7A sampai D, dan Bu Nunik Pardiamti, kelas 7E sampai H. Kemudian ada tambahan tadi guru BK untuk konsultasi pembelajaran, ada masalah, ada bimbingan karir dan sebagainya, ketemu Bu Ninin Fauziah, kelas 7A sampai H. Dan terakhir bimbingan IT, bimbingan TIK. Ada kesulitan, kamu bisa konsultasi dengan Bapak Ridho Amar Wiyaji, mengampu kelas 7A sampai H. Itu Bapak Ibu guru kelas 7. Kemudian walinya, kalian juga mungkin sudah kenal wali kelas kalian. Kelas 7A itu Bu Tian, kelas 7B Pak Dwi Wahyu, 7C Bu Niken Safitri, 7D Bu Akhirul, 7E Bu Riris, 7F Bu Septi, 7G saya sendiri, dan 7H Bu Siti Komaria. Untuk wajah-wajahnya, kalau kalian ingin kenal, selain di perkenalan di YouTube juga ada, di web kalian juga bisa lihat Bapak Ibu guru yang lain, karena bukan hanya 13 atau berapa orang guru tadi, tapi di sekolah kita tadi mungkin sudah diperkenalkan dalam materi Wiyata ya Pak ya, ada 42 orang guru. Kalian bisa lihat di web, alamatnya smpn1kuarasan.sch.id. Kalian buka saja, di situ ada semua. Berikutnya ada KKM, ketuntasan kompetensi minimal. Di situ ada dari 11 mapel
hampir semuanya 75, yang beda itu seni budaya 78, kemudian prakarya 77 dan bahasa Jawa 70. Kemudian khusus IPA keterampilannya 80. Jadi yang 7 mapel yang lain itu semua baik itu pengetahuan dan keterampilan KKM-nya sama 75. Sedangkan seni budaya tadi 78, kemudian PJOK sama 75, prakarya yang 77, bahasa Jawa yang 70. Kemudian kriteria kenaikan. Nah, kriteria kenaikan kalian baru masuk tapi sudah harus memikirkan kriteria kenaikan. Kalau kriteria kenaikan sebelum pandemi memang ada ketuntasan nilai dan sebagainya, itu harus paling tidak kalian boleh nilai kurang itu hanya maksimal 3 ya Pak, tidak boleh lebih dari 2. Itu pengetahuan dan keterampilan itu sama. Tapi sekarang memang yang penting kamu mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, tiap hari ngisi daftar hadir, nanti linknya setiap hari itu dikirim baik melalui Classroom maupun melalui grup WA, dan ikuti pembelajaran dengan antusias, pokoknya harus semangat walaupun dari rumah, tapi ada permasalahan ditanyakan sehingga harus konsultasi terus. Itu yang harus kamu ikuti. Kemudian yang tidak kalah penting itu sikap harus baik. Itu untuk kriteria kenaikan kelas. Media pembelajaran, mungkin di SD kemarin hanya paling WA group mungkin ya, atau mungkin ada juga yang sudah menggunakan Google Classroom. Di SMP ada Bapak Ibu guru yang menggunakan WA group, Google Classroom. Kalian juga sudah coba di MPLS ini sudah masuk Google Classroom. Ada Google Meet, kemudian Google Formulir. Tadi kalian sudah coba untuk mengisi daftar hadir, itu berarti menggunakan Google Formulir. Ada lagi Google Dokumen, nanti kalian mengerjakan lembar kerja, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru melalui Google Dokumen. Kemudian Google Spreadsheet nanti juga bisa digunakan, sehingga medianya lumayan beragam. Kemudian jadwal, itu hanya sekedar contoh jadwal, lihat di tayangan, jadwalnya itu rinik banget ya. Bagaimana membacanya? Di situ ada kode-kode nomor 1 itu siapa, nomor 2 siapa, nomor 1 berapa jam, mapelnya apa, berapa jam dan sebagainya. Itu harus belajar membaca jadwal. Nanti untuk jadwal pembelajaran dibagi melalui wali kelas, tapi lebih sederhana, tidak semua kelas. Tapi kalau ditempel misal di papan tulis depan itu ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, mungkin kalian membacanya bingung, banyak banget apa ya. Tapi besok hanya sudah disederhanakan khusus kelas 7. Mungkin cukup dikasih tanda aja Bu ya, misalkan kelas 7A ya. Misalkan kemudian ya, besok dikasih tanda aja. Iya Pak ya. Yang untuk di share mungkin besok lebih disederhanakan ya. Khusus kelas 7 saja biar lebih mudah dipahami, mudah dibaca. Lanjut ke penilaian. Penilaian itu ada 3 macam, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan jelaslah hafalan, maksudnya kalian belajar apa, nanti ditanya apa, suruh mengerjakan apa, itu pengetahuan. Keterampilan, kalian harus bisa membuat apa atau menampilkan apa dari materi itu.
sedangkan sikap kelihatannya sepele sikap gitu, tapi sikap itu ada spiritual, ada sosial. Nanti ada materi karakter di situ dikupas tentang sikap sebenarnya. Dan sekarang ada 6 ciri pelajar Pancasila. Kalau kemarin renam gotik ya Pak, ada renam gotik, religius, nasionalis itu. Sekarang hanya diperbarui sedikit sebenarnya. Ada 6 ciri pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Indonesia sebagai negara majemuk, berbeda-beda, tapi bukan hanya di lingkup nasional saja, tapi global, menyeluruh. Kemudian gotong royong, itu sudah jadi ciri khas bangsa Indonesia. Mandiri, kita harus belajar mandiri, apa-apa harus berusaha sendiri, tidak bisa ya tanya wajar, tapi tidak setiap kali ikut atau mungkin hanya sekedar ngopi-ngopi, tapi belajar mandiri. Apalagi sekarang sudah SMP. Kemudian kritis. Kita banyak bertanya, harus punya rasa ingin tahu, sehingga tidak tahu tanya, kritis dan kreatif. Mau mengubah, mau berubah, mengubah sesuatu yang tidak tahu kita tanya tadi, terus kita coba-coba, harus kreatif. Itu penilaian yang di SD juga sebenarnya sama, di SMP sama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari materi tadi silahkan nanti di slide yang dikirim di classroom bisa kalian pelajari, kalian cermati. Kemudian ada soal latihannya bisa dikerjakan. Besok di akhir MPLS ada post test yang bentuknya pilihan ganda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya sampaikan kembali ke Pak Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bu Umi Fajriah tentang pengenalan kurikulum. Nah, tentunya sekarang lebih tahu kan apa perbedaan kurikulum waktu di SD dan sekarang di SMP. Meskipun kelihatannya sama, namun ada beberapa mata pelajaran yang berbeda yang belum pernah diajarkan di SD karena memang tidak wajib, sedangkan di SMP udah wajib, kalian tahu. Makanya dengan kalian mendengarkan materi tentang pengenalan kurikulum, lebih paham lagi, sehingga sampai pada jadwal seperti apa gambaran jadwal dari terangan oleh Bu Umi, besok bisa membacanya. Jangan lupa kalau nanti misalnya ada kesulitan sebagainya, kalian bisa bertanya dengan wali kelas kalian, dengan teman kalian. Pokoknya tadi disampaikan kita harus mandiri, gotong royong, kritis. Kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, namun dengan cara yang sopan santun. Ya, demikian tentang pengenalan kurikulum ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya, dan harapan Bapak dan juga harapan kita semua, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun besok ketika udah pelajaran seperti biasa, anak-anak sudah paham seperti apa perilaku dan juga apa yang harus anak-anak lakukan di sekolah terhadap pelajaran, terhadap gurunya, dan juga yang lain-lainnya. Inilah yang dinamakan MPLS, pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah yang barusan disampaikan, yaitu tentang pengenalan kurikulum. Sampai pada Bapak Ibu gurunya juga demikian. Saya disampaikan juga, minimal kalian harus tahu siapa wali kelasmu, siapa kepala sekolahmu, dan juga yang guru-guru mapel-mapel yang lain mulai dipelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku host yaitu Supriyanto, nanti mohon maaf apabila tadi menyampaikan ada kekurangan, dan juga kami ucapkan terima kasih pada Bu Umi telah menyampaikan banyak tentang pengenalan kurikulum. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku sekalian peserta MPLS tahun pembelajaran 2021-2022 SMP Negeri 1 Kuarasan. Semoga anak-anak sekalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar efektif di masa pandemi. COVID-19 telah mengubah semua keadaan dan juga suasana. Mulai dari hal yang awalnya sama sekali tidak terlintas di pikiran kita, tetapi sekarang dengan nyata kita harus melakukan hal yang awalnya sama sekali tidak kita pikirkan. Sebagai contoh yang sangat nyata adalah di sektor pendidikan. Dari awal mindset kita belajar adalah datang ke sekolah, bertatap muka, bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan rekan, berkomunikasi dengan rekan secara langsung. Tetapi nyatanya apa? Sekarang kita belajar dari rumah. Itu merupakan hal yang sama sekali tidak ada di benak kita dari awal kita sekolah, dari SD sampai dengan sekarang. Itu benar-benar hal yang tidak ada dalam benak pikiran kita. Belajar online, belajar daring, Zoom, Google Meet, Classroom, itulah istilah yang dulu asing di pikiran kita, tetapi mau tidak mau sekarang kita harus akrab dengan suasana atau dengan hal-hal yang seperti itu. Belajar efektif di masa pandemi. Untuk lebih jelasnya, untuk materi belajar efektif di masa pandemi, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Wardilah SPD. Beliau adalah yang duduk berada di samping saya. Selamat pagi, Ibu. Sehat? Luar biasa. Semoga Ibu Wardilah selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, amin. Langsung saja tanpa berbanyak, langsung saja untuk materi belajar efektif di masa pandemi. Kepada Ibu Wardilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Kuarasan, sekolah yang sudah kalian pilih untuk melanjutkan dari SD kalian. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Slamet, bahwa sudah 2 tahun ini ya Pak ya, betul, lebih Bu. Malah ya, sudah 2 tahun ini hampir kita memasuki masa pandemi COVID-19 yang mau tidak mau itu mengubah cara kita dalam belajar. Yang semula dilakukan dengan tatap muka, maka sekarang dilakukan dengan sistem PJJ atau online ataupun daring. Hal itu nanti akan berdampak kepada cara belajarnya. Sehingga pada kesempatan MPLS ini ada satu materi yang akan diberikan, yaitu mengenai cara belajar efektif di masa pandemi. Seperti itu ya Pak ya. Ini langsung saja saya ya Pak ya. Langsung Bu, silakan Bu. Iya Bu. Langsung ya anak-anak. Anak-anak, untuk belajar di masa pandemi ini sebenarnya kurang lebihnya itu mirip dengan cara belajar efektif, meskipun itu bukan di masa pandemi. Ada beberapa hal yang itu mirip ataupun nanti ada sedikit yang berbeda.
Sebelum kita mencari tahu cara belajar efektifnya, tipsnya bagaimana, maka kalian harus tahu dulu belajar efektif itu yang seperti apa. Dalam hal ini, belajar efektif itu ditempuh supaya setelah kalian belajar itu ada hasil guna yang didapatkan. Dari belajar itu kita mendapatkan pemahaman, dari yang semula tidak paham menjadi paham, atau dari yang semula sudah agak paham menjadi lebih paham. Kalian lebih cerdas, kalian lebih tekun, bisa menggunakan kesempatan, dan kalian akan menjadi dikatakan manusia dengan mutu yang lebih baik. Tetapi itu semua pada dasarnya adalah untuk menuju tujuan yang lebih mulia. Apa itu? Yaitu adanya perubahan perilaku yang lebih baik dari yang semula, sehingga nantinya kalian akan dikatakan sebagai manusia yang unggul. Kita tahu bahwa nanti seseorang dengan pendidikan yang luar biasa tinggi, tetapi jika tidak disertai dengan perilaku atau akhlak yang baik, justru manusia yang seperti itu akan sangat berbahaya. Nah, bagaimana tips belajar yang baik, terutama di masa pandemi ini? Yang pertama adalah tips belajar yang pertama itu bisa dilakukan dengan berkelompok. Tetapi untuk membentuk kelompok ini anggotanya harus beragam. Beragam apanya? Beragam satu, beragam dalam hal kecakupan materi atau kepandaiannya. Ada yang pandai di bidang mapel A, mapel B, mapel C. Ada juga yang nilainya seandainya diukur itu ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah. Itu harus dijadikan satu. Dan ini biasanya bertentangan dengan kemauan anak-anak. Seperti yang ibu sudah pernah ibu lakukan, anak-anak dengan kemampuan yang merasa lebih itu inginnya berkumpul dengan yang berkemampuan lebih. Itu tidak boleh. Belajar berkelompok itu harusnya ada, nantinya diharapkan adanya pemerataan yang lebih bisa memberi dukungan, mengajari kepada temannya yang belum bisa. Kemudian dalam belajar berkelompok ini pun sebaiknya harus ada pendampingan dari orang yang lebih dewasa. Yang kedua, selain belajar kelompok, yaitu kalian ini anak-anak memang ya mau tidak mau, ini kata-kata rajin itu harus ada. Kalian harus rajin membuat catatan dari intisari pelajaran. Kalian bisa mencatat di kertas, kamu kumpulkan, kalian bisa mencatat pada buku kecil, yang buku itu bisa dibawa kemana-mana dan bisa dibaca kapan saja, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, asal senggang bisa kalian baca. Kalau itu merupakan hasil tulisan tangan kalian sendiri, kalian akan lebih paham. Berikutnya anak-anak, supaya belajar kalian itu lebih efektif, kalian memang benar-benar harus membuat perencanaan yang baik. Segala sesuatu kalau diawali dengan rencana yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Misalnya mencakup apa saja, kamu harus membuat jadwal, itu sudah pasti, sehingga belajar kamu itu pasti. Maka sebenarnya Bu Guru memberi apresiasi kepada anak-anak yang ada, misalnya ya, yang ada di pondok. Di pondok itu kegiatannya itu segala sesuatunya itu sudah terstruktur, waktunya itu sudah jelas. Jam sekian dari sekian itu kegiatan pondok, jam sekian sampai jam sekian itu untuk belajar sekolah, jam sekian sampai jam sekian itu untuk tidur, dan seterusnya. Silakan itu kalian bisa meniru. Berikutnya, nah ini anak-anak, kalian punya rencana pencapaian nilai yang diinginkan. Syukur-syukur kamu tulis, misalnya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika. Aku besok terima rapot yang besok, aku ingin mendapatkan nilai sekian. Kamu tulis itu di kertas. Kemudian kertas itu kamu tempelkan di dekat tempat tidurmu. Bisa kamu tempelkan di atas meja, bisa kamu tempelkan di tembok, bisa kamu tempelkan di depan lemari. Yang itu sebagai pengingat bahwa itu target yang harus aku capai. Tapi ingat,
pencapaian target itu juga harus kamu sesuaikan dengan kemampuan yang kamu miliki. Betul, pencapaian target itu adalah sesuatu yang membangkitkan semangat kita, tapi kita pun tidak lupa harus menyesuaikan dengan kemampuan. Yang berikutnya, setelah kalian membuat perencanaan berupa jadwal yang baik, maka harus didukung oleh sikap disiplin kalian dalam belajar. Disiplin di sini kamu belajar, kalau kamu memang sudah membuat jadwalnya, maka jadwal itu tidak hanya jadwal belajar saja. Kamu harus membuat jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Biasanya anak-anak itu nanti bisa menjadi tugas dari BK. Biasanya kamu pasti diminta untuk membuat jadwal. Bangun tidur jam berapa, berdoa pagi atau sholat jam berapa, kemudian kegiatan sekolahnya dari jam berapa, membantu orang tua, belajar, istirahat, itu ada. Lah kalau jadwal itu sudah kamu buat, maka kamu melaksanakan untuk yang belajar ini, kamu harus tepat waktu. Paham ya? Jadi begini, kalau kamu dalam jadwal itu sudah menuliskan, aku belajarnya adalah kalau malam dari jam 7 sampai jam 9, mau tidak mau jam itu kamu tepati untuk belajar. Paham ya? Jadi ini di sini disiplin ini yang mengendalikan adalah dirimu sendiri. Kalau kamu sudah membuat jadwal jam 7 sampai jam 9, tapi acara televisinya bagus, jam itu kamu masih pegang HP untuk kegiatan game, nonton atau lihat yang lain, ya sudah, itu artinya tidak disiplin. Berikutnya, disiplin di sini adalah kamu serius atau konsentrasi. Jadi tidak mencampur adukan dengan yang lain seperti yang tadi Ibu bilang, dengan main-main dan seterusnya. Kemudian keseriusan itu juga kamu tunjukkan dengan sikap niat dan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kamu belajar kelihatan niat dan sungguh-sungguh, Bapak Ibu kamu kalau mau mengganggu kalian pun akan sungkan, karena melihat putra-putrinya sudah sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah kalian harus aktif bertanya maupun aktif menjawab. Itu bisa pada saat proses dalam belajar kelompok, bisa dalam proses pada saat pembelajaran PJJ online. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sedang menerangkan, misalkan menerangkan menggunakan video atau apa, kemudian Bapak Ibu menanyakan, anak-anak ada yang ingin ditanyakan, kalau memang kalian mengikuti dengan serius, apa yang kalian tidak paham, kalian akan tahu. Tapi kalau kamu tidak mengikuti dengan serius, apa yang mau ditanyakan, kalian tidak tahu. Kemudian, ini sikap yang jarang ya, kalian bisa menawarkan kepada teman kalian. Barangkali ada yang mau bertanya kepada saya, kalau itu belum biasa dilakukan, teman-teman kalian pun akan mengatakan bahwa kamu itu seolah-olah itu merasa lebih. Padahal itu adalah sikap yang baik. Karena apa? Kalian bisa menawarkan pada mata pelajaran yang memang kalian mampu. Kemudian seandainya ada teman yang menanyakan, itu bisa menjadi cara kalian untuk menularkan kemampuan kalian, melatih kalian berbicara. Kemudian juga kalau kalian mau menjelaskan, kalian akan lebih ingat dengan materi pelajaran yang kalian dapat. Berikutnya anak-anak, ini yang keenam, justru kalian tidak dianjurkan kalau kalian itu belajar secara berlebihan. Jadi belajar itu ya pada porsinya lah. Tetapi kadang-kadang hal ini akan betul-betul dilanggar pada saat sedang ada ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester. Karena tidak pernah belajar, belajarnya dilakukan dalam waktu 1 malam. Itu disingkat biasanya SKS. Kalau orang kuliah itu satuan kredit semester, tapi cara belajar seperti ini biasanya disebut dengan sistem kebut semalam. Dengan cara ini kalian tidurnya akan berkurang, konsentrasi kalian akan berkurang. Yang berikutnya anak-anak, yang berikutnya adalah kalian dituntut untuk selalu jujur. Nah anak-anak, jujur itu sudah termasuk karakter. Karakter itu harus kamu latih. Sebesar apapun keinginan kalian itu untuk tidak jujur,
Contohnya apa sih tidak jujur? Contohnya itu adalah mencontek. Contohnya adalah mengubah data. Kalau praktek ditimbang, ayo berapa? 100 gram, tulis 120 gram saja. Itu sudah tidak jujur. Itu sudah menipu data. Maka hal yang seperti ini, tujuan dari belajar yang sesungguhnya seperti dalam tujuan pendidikan nasional itu tidak tercapai. Ingat ya, tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk siswa yang berubah perilakunya menjadi baik, menjadi berkarakter baik. Kalau kamu mulai mencontek, kamu mulai mengubah data, artinya kamu sudah melakukan kebohongan. Kebohongan itu sama dengan curang. Itu karakter kecil yang dibentuk sudah tidak baik. Kebohongan kecil, maka kamu membutuhkan kebohongan besar untuk menutupinya. Yang kedelapan, kalian harus fokus. Kalian harus mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu mendukung kalian untuk bisa paham dengan materi. Juga seandainya ada pertanyaan saat itu juga akan tampak di antara kalian siapa yang betul-betul paham dan siapa yang tidak paham. Berikutnya, lah ini, dengan adanya sistem pembelajaran dengan cara jarak jauh atau online, biasanya di akhir pelajaran Bapak Ibu guru akan memberikan tugas mengerjakan PR atau tugasnya apa, itu ada di Google Classroom dan seterusnya. Meskipun tidak selalu, anak-anak PR itu atau pekerjaan rumah diberikan itu tidak hanya dengan sekedarnya saja, tapi itu ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang kalian kuasai terhadap materi tersebut. Kalian boleh mengerjakan bersama-sama atau dalam kelompok, itu yang lebih baik. Dan yang berikutnya, seandainya ada tugas seperti itu, langsung dikerjakan saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Karena nanti jika ditunda, maka tugasnya akan semakin banyak, kamu akan bingung sendiri. Ini untuk yang kelas 8 dan kelas 9 pasti sudah paham. Nanti di akhir waktu pengumpulan, kalian akan ribut sendiri. Itu tidak baik. Yang berikutnya adalah, silakan kalian lakukan pengulang-ulangan pelajaran dari Bapak Ibu guru kaitannya dengan tadi. Kalau kalian rajin melakukan membuat catatan di buku kecil, di kertas, kalian bisa membawa kemana-mana, kamu bisa mengulang kapanpun dan dimanapun. Silakan itu diulang-ulang terus. Berikutnya adalah, ingat anak-anak, tadi tidak boleh belajar berlebihan, artinya apa? Yang berikutnya kalian cukup istirahat. Kalian usia kalian itu masih membutuhkan masa bermain, maka kalian harus melakukan itu dengan berimbang. Kemudian latihlah pelajaran sebanyak mungkin mana yang kalian suka. Belajar efektif yang berikutnya, anak-anak ini ya, kalian dianjurkan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang kalian senangi. Tetapi pelaksanaan ekstrakurikuler karena di masa pandemi, maka ini tidak bisa dilakukan. Seandainya besok pelajarannya sudah melalui tatap muka, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler yang kalian senangi, itu untuk mengembangkan bakat minat kalian. Berikutnya anak-anak, kalian juga harus mempunyai pembimbing yang baik. Jika di rumah, pembimbing yang terbaik kalian adalah orang tua. Seandainya pun tidak ada, bisa kakakmu. Pembimbing yang terbaik di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Yang berikutnya, kalau kalian sedang belajar, kamu bisa mencari lokasi dan situasi yang paling menguntungkan atau yang paling kondusif. Misalnya, kalau aku di rumah, aku paling suka belajar itu di meja makan. Karena di situ tempatnya, mejanya itu paling luas, dekat jendela, anginnya banyak, sepoi-sepoi, aku bisa tidur. Bukan, maksudnya kalau banyak angin kan tidak sumuk, tidak gerah ya, dan seterusnya. Silakanlah kamu mencari sendiri tempat yang paling enak. Oh, kalau aku sukanya di patrol sama teman-teman, ya nggak apa-apa, silakan. Berikutnya, lah ini mungkin yang baru ya anak-anak, ada metode belajar yang namanya metode imitasi. Imitasi itu tiruan. Jadi dalam hal ini kalian bisa meniru gaya siapa. Ah, aku suka dengan gayanya dia. Siapa sih dia? Bapak ibu guruku.
oh kakak kelasku, oh teman belajarku, teman belajar dalam satu kelompok, dan lain-lain. Silakan, kamu bisa meniru kalau Bu Guru pribadi ya, pengalaman Bu Guru pribadi dulu kalau Bu Guru sedang dipulang, Bu Guru sedang diajar oleh Bapak dan Ibu Guru, Bu Guru milihnya di depan, dan Bu Guru, mulut Bu Guru itu akan mengulang apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu gurunya Ibu. Itu cara belajarnya Bu Guru seperti itu. Tapi tiap anak cara belajarnya berbeda-beda. Silakan kalian tentukan. Berikutnya adalah sistem trial and error. Trial and error itu artinya kamu diberi kesempatan atau kamu itu harus mencoba sebanyak mungkin, tetapi kamu tidak boleh takut gagal. Errornya itu kamu nggak perlu takut, sebanyak mungkin kamu mencoba, meskipun ada kegagalan kamu harus terus mengulang. Yang berikutnya adalah pengkondisian, seperti yang tadi. Pengkondisian, cari tempat, silakan diulang-ulang terus dan terus dan terus. Nah, yang berikutnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz A'agim ya anak-anak. Kapan mulainya? Ya sekarang, dari hal yang paling kecil, dan mulailah dari diri kalian sendiri sejak sekarang ini. Sejak materi MPLS ini. Dari yang mana? Dari yang menurut kalian paling gampang. Kemudian sering berlatih, dan yang terakhir tapi sebenarnya harus yang utama apa? Jangan lupa, kalian harus selalu berdoa. Selalu ingat protokol kesehatan, apalagi pada saat belajar berkelompok. Seandainya di lingkungan kalian ada yang dinyatakan positif COVID ya Pak Slamet ya, itu Iya, sebaiknya tidak usah, sebaiknya itu di rumah. Ingat, belajar berkelompok itu seandainya di lingkungan kalian dinyatakan bersih. Anak-anak, kiranya itu belajar efektif di masa pandemi yang bisa Ibu sampaikan. Kalian bisa mengulang-ulang lagi, bisa mengingat-ingat lagi mana yang menurut aku itu paling bisa aku laksanakan, segera dilaksanakan. Yang penting adalah mulai dari sekarang, dari diri kalian sendiri, dari hal yang paling kecil, mulai dari yang paling mudah, dengan berdoa dan semangat yang luar biasa. Insya Allah kesuksesan akan kalian raih. Kira-kira itu Pak Slamet yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dulu ya Pak. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wardilah. Ya Pak. Penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Wardilah. Ibu Wardilah ini merupakan guru mapel ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 1 Kuarasan. Mengajar kelas berapa Ibu? Untuk tahun ini saya mengampu IPA kelas 7G, 7H, kemudian kelas 9 EFGH, dan wali kelas 9G. Oke, kelas 7 sebagian ada yang diajar oleh Ibu Wardilah. Silakan nanti untuk penyesuaian. Terima kasih kepada Ibu Wardilah sekali lagi. Semoga bermanfaat untuk anak semuanya. Amin. Sehat selalu untuk Ibu dan selalu bersemangat untuk mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak didik kita SMP Negeri 1 Kuarasan, sehingga bisa berkembang menjadi sekolah yang maju pesat. Amin. Dan juga mempunyai anak-anak yang berkarakter dan berprestasi tinggi. Amin. Itu tujuan kita Pak. Ya, oke, anak-anak sekalian, belajar efektif di masa pandemi. Ya, kita harus tetap semangat belajar walaupun di era pandemi seperti ini. Tapi memang seperti itulah yang kita rasakan pada saat ini. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan agar tetap belajar di masa pandemi. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, intinya kemauan itu untuk belajar datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain hanya bisa mensupport, hanya bisa memfasilitasi. Semangat selalu untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Prokes selalu kita tegakkan dimanapun kita berada. Tetap itu yang harus kita perhatikan. Demikian untuk MPLS hari ini. Dari pagi sampai dengan materi ketiga, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pengetahuan dan juga bekal kita dalam belajar ataupun menyongsong kehidupan, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang berkarakter. Saya Slamet Rianto
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.